Ya, di semester 1 2024 kinerja pasar saham masih lesu. Salah satunya terlihat dari posisi indeks harga saham gabungan yang masih terkoreksi 2,88% secara year to date meski telah kembali ke atas level 7.000. Seiring dengan kondisi pasar yang fluktuatif dan juga cenderung negatif ini, seperti apa ya perjalanan IHSG sepanjang semester 1 ini? Kita bahas selengkapnya dalam Ekonomi Buruk Kinerja IHSG semester 1 2024. Ikut terpuruk. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan jika fundamental emiten di pasar modal di Indonesia ini mengalami perlambatan kinerja. Berdasarkan rilis data keuangan triwulan 1 2024, lebih dari 50% emiten kinerjanya menurun. Dan data agregat maksud kami profit tercatat turun 10,6% dibandingkan dengan triwulan 1 2023. Hal ini berimbas ke kinerja indeks harga saham gabungan yang juga mengalami penurunan, bahkan hingga ke level 6.800. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Jayadi mengatakan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh faktor fundamental dan juga sentimen baik dari global maupun domestik. Adapun faktor suku bunga tinggi, kata Inarno juga ini baik di global maupun domestik. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi akselerasi kinerja dari emiten di bursa. Banyaknya dinamika pasar global, pasar Asia juga mengalami hal yang sama. Kita bisa bandingkan terlebih dahulu ya, pasar saham terbaik dan terburuk di Asia Pasifik. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat pasar ya saham yang terbaik di Pasifik begitu ya, di Asia Pasifik dulu. Jadi indeks saham Taiwan menjadi indeks saham dengan kinerja terbaik di Asia Pasifik pada awal tahun 2024. Ini didorong oleh optimisme terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dikutip dari CNBC, indeks saham Taiwan Weighted Index menguat 28% sejak awal tahun 2024. Ini menjadikan indeks saham dengan kinerja terbaik di Asia Pasifik sepanjang tahun ini. Penguatan indeks saham Taiwan didukung oleh saham-saham perusahaan yang terkait dengan AI. Sementara itu, indeks saham Jepang atau Nikkei 225 berada di peringkat kedua indeks saham terbaik se-Asia Pasifik setelah berulang kali melampaui angka tertinggi sepanjang masa pada awal tahun ini. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, Nikkei telah menguat sekitar 18%. Nikkei melampaui rekor 34 tahun pada bulan Februari lalu, begitu ya, 2024. Ini melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya di 38.915,87 yang dicapai pada 29 Desember 1989. Setelah itu indeks Nikkei melonjak melewati ambang psikologis 40.000 dan akhirnya mencapai penutupan tertinggi baru sepanjang masa di 40.888 pada 22 Maret 2024 lalu. Selain itu, berdasarkan catatan 14 Juni 2024 dari Ben Powell, ini Kepala Strategi Investasi APAC di BlackRock Investment Institute, ini menunjukkan ya, Bank Sentral Jepang BOJ ini semakin yakin akan memenuhi target inflasi, dengan demikian menormalisasi kebijakan moneter secara bertahap dan juga terukur. Ya, meski sebagian besar pasar Asia berada di wilayah positif sepanjang tahun ini, ada 3 saham indeks yang jatuh ke zona negatif. Apa saja kita lihat? Ya, ada Thailand, Indonesia, dan juga Filipina yang jatuh ke zona negatif. Kita lihat indeks SET Thailand ini anjlok 8% dalam 6 bulan pertama, menjadi indeks dengan kinerja terburuk di kawasan Asia. Sementara itu, ini indeks saham Filipina juga melemah sekitar 0,6% pada periode yang sama. Sedangkan indeks harga saham gabungan melemah 2,88%. Hilangnya hasrat investasi pemodal asing turut menjadi pendorong bursa saham Indonesia yang makin terbenam di zona merah dengan torehan jual bersih atau net sell begitu ya mencapai 20,23 triliun rupiah year to date di pasar reguler. Namun kalau jika di keseluruhan pasar IHSG hanya dilanda aksi jual 7,72 triliun ya. Ini menurut data Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar bank sentral di Asia terus mencermati langkah Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed selanjutnya karena mereka biasanya mengambil keputusan kebijakan moneter berdasarkan antisipasi langkah Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed memberi isyarat menjelang akhir tahun 2023 bahwa beberapa kali penurunan suku bunga mungkin terjadi pada tahun ini. Namun The Fed pada Mei 2024 memproyeksikan hanya 1 kali pemotongan sebesar 25 basis point untuk sisa tahun 2024. Hal ini sangat berbeda dengan grafik yang dirilis pada akhir Maret 2024 di mana The Fed ini menyiratkan bahwa suku bunga akan dipangkas sebesar 75 basis point pada tahun 2024.
Tapi meski demikian, Bank Sentral telah merencanakan jalur yang lebih agresif lagi untuk memperketat kebijakan moneter pada tahun 2025 dengan meningkatkan perkiraannya menjadi 4 kali pemotongan sebesar 25 basis point. Ya, ekspektasi penurunan suku bunga telah diulang atau berulang kali ditolak karena inflasi juga tetap masih tinggi dari perkiraan. Pertumbuhan lapangan kerja dan upah yang lebih tinggi di Amerika Serikat juga menambah narasi bahwa The Fed tidak perlu menurunkan suku bunganya. Tapi meski keadaan demikian ya, sejumlah saham terpantau melesat tinggi sepanjang paruh pertama tahun ini. Saham-saham tersebut berhasil melambung melawan tren koreksi pada indeks harga saham gabungan. Apa saja kita lihat slide berikutnya. Ya, ada sejumlah saham bahkan tercatat meroket hingga ratusan persen secara year to date. Ini mengutip Refinitiv, ada saham kalau kita lihat ya, PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk atau SRAJ ini yang melesat 166,33% year to date. Terus kita lihat ada PT Meratus Jasa Prima Tbk yang melesat 568% year to date. Lalu kita lihat ada Fortune Indonesia Tbk 500% juga. Beberapa saham lainnya yang berhasil bergerak dan ini juga kita lihat didominasi oleh emiten-emiten milik konglomerat begitu ya. Dan kita lihat ada siapa saja. Ini ada Dian Swastika Sentosa Tbk, kita lihat 212,5% year to date. Lalu kita lihat juga ada Bank of India Indonesia yang melesat 159,26% year to date dan juga PT Ultima Nitra Unik itu ada 167% year to date dan kalau kita lihat ini di atas ratusan ya. Dan kalau kita lihat memang saham bergerak atau berhasil bergerak terapresiasi melawan pergerakan IHSG yang juga merupakan saham-saham salah satunya tadi yang seperti sudah dibacakan saham-saham grup konglomerat begitu ya, ada Mayapada ini yang milik Dato Sri Tahir begitu ya, ada SRAJ tadi yang juga terbangnya cukup signifikan sekali, lalu ada kemudian saham grup Sinarmas milik keluarga Wijaya, lalu juga ada DSSA yang kalau kita lihat naik juga cukup signifikan. Dan kalau kita lihat untuk sektoral saham yang paling cuan ini juga beragam ya. Ada dari bidang kesehatan, tambang, perbankan, komoditas energi, hingga produsen bahan makanan. Mengutip RTI Business, ini saham-saham yang paling cuan sepanjang semester 1 2024. Ya, kita harapkan kondisi negatif ini hanya bersifat sementara pemirsa dan juga merupakan imbas dari pasar secara keseluruhan ya. Kita harus optimis, yakin kinerja pasar saham masih bisa kembali bergerak positif, melihat para pelaku usaha juga semakin terbuka nih terhadap opsi-opsi pendanaan yang dapat diraih di pasar modal. Dengan mereka menjadi perusahaan terbuka, sehingga memang prospeknya masih akan terus ada.